Kali ini saya akan menjelaskan tentang deviasi dan diferensiasi sosial. Pertama-tama kita akan membahas deviasi. Apa sih itu deviasi? Deviasi atau penyimpangan diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari kecenderungan umum untuk karakteristik rata-rata kebanyakan dari masyarakat. Sementara itu, diferensiasi diartikan sebagai tingkah laku yang berbeda dari tingkah laku umum. Secara umum, deviasi adalah suatu bentuk penyimpangan dari peraturan, terutama bentuk perilaku yang menyimpang atau melawan dari norma dan nilai sosial yang telah ditetapkan. Karena deviasi merupakan makna penyimpangan, maka selalu dikonotasikan secara negatif sebagai suatu tindakan atau perilaku yang dianggap salah dan tidak semestinya. Selanjutnya, bentuk deviasi sosial. Sehubungan dengan lingkungan sosio-kultural, deviasi tingkah laku ini dapat dibedakan menjadi: yang pertama, deviasi individual, yang merupakan deviasi yang berasal dari gejala personal, pribadi, atau individual, ditimbulkan oleh ciri-ciri yang khas unik individu itu sendiri, yaitu berasal dari anomali-anomali, penyimpangan dari hukum, kelainan-kelainan, variasi biologis, dan kelainan psikis tertentu yang sifatnya herediter, ada sejak lahir. Kelainan ciri tingkah laku bisa juga disebabkan oleh penyakit dan kecelakaan. Jika tidak ada diferensiasi biologis, deviasi-deviasi itu pastilah disebabkan oleh pengaruh sosial dan kultural yang membatasi dan merusak kualitas-kualitas psikofisik individu. Yang kedua, ada deviasi situasional yang disebabkan oleh pengaruh bermacam-macam kekuatan situasional atau sosial di luar individu, serta pengaruh situasi yang membuat pribadi yang bersangkutan menjadi bagian integralnya. Situasi tadi memberikan pengaruh yang memaksa sehingga individu tersebut terpaksa melanggar peraturan dan norma-norma umum atau hukum formal. Misalnya karena anak istri hampir mati kelaparan dan tidak ada jalan lain untuk mendapatkan bahan makanan kecuali dengan cara mencuri, sehingga yang bersangkutan memilih mencuri, jadilah ia seorang penjahat situasional. Yang ketiga, ada deviasi sistematis. Deviasi sistematis ini pada hakikatnya adalah satu subkultur atau satu sistem tingkah laku yang disertai organisasi sosial khusus, status formal, peranan, nilai-nilai, rasa kebanggaan, norma dan moral tertentu yang semuanya berbeda dengan situasi umum. Selanjutnya ada contoh deviasi sosial. Contoh yang pertama ada kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini merupakan bentuk penyimpangan yang biasa dilakukan oleh anak remaja yang berusia antara 12 hingga 18 tahun. Anak di usia ini rentan terhadap pengaruh perubahan sosial yang terjadi di masyarakat atau sekolah, karena bagi mereka masih belum dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, remaja sangat rentan melakukan deviasi atau penyimpangan. Contoh kedua ada tindakan kriminal. Contoh deviasi yang umum atau sering dilakukan adalah melakukan tindakan kriminal. Tindakan kriminal bukan hanya melanggar norma di masyarakat, namun juga melanggar hukum yang sudah ada. Akibatnya, jika orang melakukan suatu tindakan kriminal, maka pelaku akan mendapatkan sanksi sosial, seperti dikucilkan dari masyarakat, bahkan dipenjara. Penyebab seseorang melakukan tindakan kriminal cukup banyak, mulai dari rasa iri atau cemburu, kebencian, tekanan ekonomi, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya ada diferensiasi sosial. Apa sih itu diferensiasi sosial? Diferensiasi sosial adalah pembedaan anggota masyarakat secara horizontal dalam arti bahwa perbedaan ini masih memiliki tingkatan atau tingkatan yang sama. Sebagai contoh, perbedaan dalam masyarakat berdasarkan ras,
etnis, agama, pekerjaan, dan gender, tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Selanjutnya, bentuk diferensiasi sosial. Yang pertama, diferensiasi ras. Yang kedua, diferensiasi agama. Yang ketiga, diferensiasi pekerjaan. Yang keempat, diferensiasi jenis kelamin. Yang kelima, ada diferensiasi kebudayaan. Nah, contoh diferensiasi sosial itu ada banyak sekali contoh nyata diferensiasi sosial yang mungkin dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika melihat dari segi budaya masyarakat di Papua pastilah berbeda dengan budaya masyarakat di Jawa. Akan tetapi sebetulnya perbedaan yang ada meskipun mungkin signifikan, tidaklah penting untuk selanjutnya dijadikan pembatas antara keduanya. Hal ini karena baik masyarakat Papua maupun masyarakat Jawa sama-sama memiliki hak dan juga kewajiban yang sama di mata negara dan hukum. Itulah tadi penjelasan saya mengenai deviasi dan diferensiasi sosial. Terima kasih.